Yuzong beracun bakal bisa save the day. Ataukah malah Lunok yang mentok mengguncangkan laning dari seorang Yuzong. Dan kita langsung aja masuk. Ini dia game yang ke-5 di M2 World Championship. Join the fight. Yoi, langsung dipanaskan kena tiang. Minion yang udah langsung ada. Lusty, siapa yang dilempar? Malah Akai ya. Akai ya, ada flying panda yang kita lihat barusan. Langsung terbang tapi gagal untuk menerbangkan ke arah blue buff-nya. Tapi masih berhasil dia untuk mengganggu langsung masuk ke dalam. Karena Ace juga belum berasa harusnya di awal-awal seperti ini. Yes, tapi Pio bakal di first blood harusnya kali ini. Dan Das first blood didapatkan oleh seorang Kid. Lihat, Burst Match Goal langsung menunjukkan taringnya. Walaupun seorang Aceh diganggu pergerakan, tapi Aceh ngapain di situ ya? Dia itu ngebuang waktu banget loh untuk farming. Ya, dan juga dia nggak dapetin purple buff-nya. Masih ketahan kan tadi? Iya, makanya itu dia buat apa di situ? Waduh, nah dari Brand Esports sendiri tadi udah kehilangan satu orang. Mereka juga harus berhati-hati sebentar dari refleksi. Oh, terkena efek yang cukup pahit ternyata. Tapi Peo akankah 2 kali? Enggak, ternyata untungnya dia masih bisa masuk lagi ke dalam outer turret yang ada di area mid lane. Hampir terkena Abyssal Row yang dilemparkan oleh Kid. Tuh, lihat tuh. Dirusuh terus itu purple-nya. Lihat, bener-bener dirusuh abis-abisan bahkan. Kalah belakang. Ini bakal coba dipasang, Lasty bakal ditumpakin dan dapetin poin tambahan untuk seorang Kid. Lagi 2 poin, walaupun 2 poin tapi mid lanernya Kaltezi dan juga seorang Aceh tertinggal. Iya, S tertinggal walaupun timnya berhasil mendapatkan 2. Tapi kita lihat di sisi yang berbeda Brand Esports untuk Kaltezi-nya melakukan permainan dengan cukup bebas. Tapi sekarang momennya akhirnya datang juga. Purple buff menjadi milik dari S. Ya tapi ini sekarang kan kayak mereka udah ketinggalan satu purple buff sih. Soalnya kan untuk purple buff yang kedua ya rata-rata semuanya di menit yang ya sekitar menit kedua juga gitu. Benar. Dari menit kedua nongol mungkin ya entah menit kelima nantinya baru nongol lagi. Sementara untuk Peo Udah level 4. Wah, ini gawat. Udah level 4. Ini bakal bisa di burst. Dan lihat ada Kid berhasil mendapatkan 1 buah lelenya, tapi ternyata cover yang baik dari seorang Lasty dan juga Pio. Bahkan maybe yang harus bonyok kali ini seperti yang gue bilang. Dari keningnya kalau udah level 4 bakal bonyok banget 40. Iya, pandanya pun akhirnya tadi harus punah karena dikeroyok dengan segitu banyaknya orang. Ace masih berputar-putar di bagian tengah, belum bisa mengumpulkan stack demi stacknya. Masih melakukan farmingan aja, sementara di bagian bawah Flapsy. Ada satu wave minion yang akan dikeluarkan jadi poin gold. Oke, Ruby Dede di arah bottom lane kali ini masih bersabar. Pergerakan dari kedua belah tim, mereka tidak ada yang mau terlalu terburu-buru. Iya, Dual dari Aceh masih benar-benar di babysitter. Udah terlihat ada seorang Lasty di sana. Dari Maybe juga nggak bisa mengganggu pergerakan. Coba digarote, Soliter ternyata enggak. Flapsy sih coba untuk membantu S. Retribution berhasil diamankan dan kali ini S mendapatkan 2 buff-nya dan bisa farming di menit yang ketiga. Oh, di bagian bawah tapi ternyata udah ada jatuh korban lagi Ruby Didi. Itulah orang ini bagian atas. Ribo masih bisa mengamankan areanya walaupun kalau di minimap kita lihat ada Akai dan juga Yuzong. Ada Panda dan juga Naga bersatu untuk kali ini. Bener banget, maybe langsung ada Hurricane Dash yang berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Harusnya di arah top lane Ribo gak bisa menang dan ternyata Wexen Ganda berhasil menyelamatkan seorang Ribo dan bahkan harus kehilangan seorang Akainya. Dijaya tumbang. Oh my god, Ribo berhasil membuat Timur Mesko kehilangan 2 playernya kali ini. Digocek habis-habisan dong. Itu udah buang XP lama, waktu lama. Dan juga bahkan tidak ada damage sama sekali. Tidak ada kerugian untuk Brand Esports. Waduh. Kalah pula. Kalah lagi. Mana tadi Dragon Tail-nya nggak kena. Kena Kangkatu juga. Satu hit terakhir dia sempat untuk quicksand-nya gitu. Ya ampun, pas banget momennya. Tapi sekarang kita lihat aja terkurung. Langsung aja terjepit dengan lemak pandai yang diputar-putar Hurricane Dance-nya. Apa yang terjadi? Ada Alekto yang udah dikeluarkan juga pertempuran. Ada Chaos Assault yang udah dikeluarkan. Tapi belum ada jatuh korban tambahan. Bukan hanya itu aja di arah top lane. DJ Khalid on the floor benar-benar bebas banget untuk dapetin 1 buah gold protection. Bakal coba dikawal. Pew bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Yuzong. Kali ini lihat Yuzongnya bakal di pressure dan dia untung banget di geng malah dapetin 2 poin. Mati pun enggak sama sekali. Benar, naik sekusirnya enak banget dari bagian atas. Tapi sekarang akan terjadi perebutan di area Lektonya dikeluarkan, sakit banget. Pandanya langsung bukan hanya itu aja, tapi Asap of Force karena belakang kita harus tumbang. S-nya menuju ke arah red buff terlebih dahulu. Tapi para pemain dari tim Pred gak bisa membiarkan begitu saja. Retribution yang tepat
dari seorang AC membuat dia berhasil mendapatkan orange buff-nya. Tapi ini semakin kecil lagi area pertahanan dari Burmese Gold. Mereka cukup tertekan di bagian bawah. Kita lihat tapi di bagian tengah sepertinya akan menjadi milik dari Brand Esport maybe. Nggak efisien lagi, dia harus maju karena kita lihat ada 1, 2, 3 damage dealer yang siap untuk menghujam ke arah maybe. Iya, sementara Lastinya itu dia nunggu banget sih. Dia nunggu dia dekat dengan orange buff-nya. Dan kalau sampai orange buff-nya keluar itu bisa ya gendong 1, 2 mungkin kalau ada orang ya. Di arah top lane berhasil mendapatkan satu buah tuh, ada tambahan menuju ke arah belakang. Lihat ibunya disundul oleh hantaman benda tubuh yang beracun, memilih untuk mundur dari. Oh my god, berhasil dapatkan satu lelenya, ditarik dengan Garuda Solitaire, berhasil dapatkan oleh seorang Cloud-nya. Cloud di sini Ruby Dedim gocek saja. Nggak dapetin apa-apa. Mana tapi di bagian atas kita lihat Platzinya terkurung. Nah loh, bisakah dia kabur, sedikit lagi SP tersisa, tapi ternyata sedot darahnya. Lunox pun harus pergi. Jauhead numpang lewat bang, permisi, kita mah anak baik-baik bang, gak ngapa-ngapain ya. Pasifnya berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan Lunox untuk masih ada Purify, karena kalau nggak ada Purify itu bakal menjadi bencana untuk tim Brand Esport. Mereka udah mulai tersusul sedikit demi sedikit. Di menit yang ke-6 sudah ada 8 poin untuk Brand, sedangkan untuk Burmese Gold hanya 4 poin. Ada 19k net worth yang dimiliki oleh Brand Esport, sementara ada 15,6 yang dimiliki oleh Burmese Gold. Masih bersembunyi di balik rumputan, udah ada pergerakan juga. Ya ampun, DPS gede banget, tapi ternyata untuk dia dilompatin dengan dari Raging Sandstorm. Mau kemana kamu nak? Naganya harus punah. Presisi sekali, presisi. Padat semua damage-nya masuk. Nggak ada yang kebuang dengan sia-sia. Dan bahkan mendapatkan seorang Yuzong yang bisa mengacak-acak ke arah backline. Di sini momentum mereka untuk mendapatkan turtle bakal lebih besar lagi. Lihat, nggak ada yang bisa masuk ke dalam. Nggak ada yang sepadat itu damage-nya. Benar sekali Bapak, ini pas banget serangan antara kanan dan kirinya. Itu memang benar-benar menghasilkan sebuah damage yang benar-benar menyakitkan dari mana. Dan bahkan yang aku kira Lunox bisa menggoyangkan laning. Dan kali ini Lunox-nya benar-benar menggoyangkan, menghancurkan. Dan di arah belakang sana berhasil mendapatkan satu mobil tambahan, tapi ternyata tidak. Dilempar kitnya. Oh my god, masih bisa bertahan atau dan lihat satu kali tamparan mouse menuju ke arah tengah, langsung ada blending duet. Jambung ke 15 miliar. Kemudian damage cukup besar. Bahkan ada Quicksan Cut di belakang sana. Katisi bermain dengan cukup baik dan dilempar ke arah belakang dari seorang Platzinya. Oke, sementara Platzinya masih bertarung melawan Cloud-nya, tepat berdekatan sekali. Dikeroyok habis-habisan, dilompatin lagi. Hilang sudah Platzinya. Nggak kuat lagi Ribo. Hanya bisa melihat dari dalam rumputan tanpa memberikan apa-apa. Tapi Purple Valve-nya bisa diambil oleh Brand Esport. Sekali lagi itu adalah suatu keunggulan dari Kartisi. Kalau kalian lihat atau kalian perhatikan dengan seksama, dia itu narik mundur, naganya ditarik di belakang, gangguin dia. Dia tahu banget, oke kita mainan naga, tarik ulur, tarik ulur, maju mundur, maju kalau udah mundur. dimaju mundur dia tarik ulur, buset, pong. Itu nggak ada yang bisa lagi. Dan ya itu dia licin banget gitu loh. Benar sekali. Gimana nggak bisa ditangkap juga? Untuk bisa dilempar ke belakang. Iya. Kitingnya tuh bagus banget. Itu yang memancing keributan. Karena dia tadi tangkapan dan cengkeraman dari Jauhead itu pas banget gitu. Udah kayak atlet poli dia tadi. Atlet basket memang benar lemparnya jago banget. Dilihat dari itemnya, ini bakal berat banget sih harusnya. Iya. Untuk Burmese Gold langsung masuk seperti tadi. Kayaknya Burmese Gold harus melakukan flanking, diputar dulu arahnya. Dan mungkin bisa dibilang dia nggak bisa langsung masuk ke dive gitu kalau dari AC-nya. Ngerti nggak? Yang kayak Sin main tuh, pinggirnya aja kena, nggak masalah. Main pinggir-pinggiran aja kena, gitu ya. Tapi on point. Yang penting berasa dulu Pak, itu damage-nya Pak. Iya. Ini kan udah mulai berasa tuh, baru cemplung ya. Udah basah gitu loh. Itu dia, Pung. Langsung ada Mountain Soccer. Hujan api, pala papa kau hujan api. Dibuka visionnya, udah mulai terlihat jelas bentukan kawan-kawan di mana keberadaannya. Dan para pemain dari Brand masih mendapatkan satu game. Wow, udah ada enchanted talisman yang diambil oleh Pew. Akan ada regen mana yang dia milikin, akan ada cooldown yang dia milikin. Ini akan sangat bermanfaat sekali untuk Lunox, dan sekarang udah mulai terjadi Hurricane dan langsung dikeluarkan. Alekto kali ini langsung menabrak, membuat garis lurus, membuat jalan tol. Tapi ternyata, wow, ada satu setruman yang terlihat yang ada di tengah-tengah sana. Tapi ternyata Dinya menuju ke arah seorang counter D. Lastinya pun harus ditumpangin oleh seorang Selena. Di memilih untuk mundur, ada Pew di sana. Dengan lelenya ternyata di sini menjadi bencana untuk Brand, kehilangan 3 playernya. Ribo baru mau datang, tapi ternyata DJ Khalid on the floor sedikit terlambat. Ruby D masih bisa dihindari dari Senji Sandstorm-nya, membuat 2 versus 1. Hujan api, balap apa hujan api lagi dan lagi. Senji Sandstorm dan juga Quicksan Cut ternyata belum bisa membuat hasil yang maksimal untuk seorang Ribo yang bukan Kribo.
Ini ini Burmese. Mereka masih punya chance sekarang untuk bisa kembalikan setelah berhasil untuk memenangkan duel tadi. Yap. Ya itu karena dari Haritnya berhasil untuk menyelesaikan Holy Crystallia. Damage output bakal lebih tebal lagi, dan kalau kita perhatikan juga Burmese Gold ketika ada satu buah Zaman Force yang diletakkan di bagian tengah itu sudah harus komit dari brandnya. Mereka udah ada punya jalan keluar lagi. Mereka harus fight dan fight di atas dari Zaman Force. Dari seorang Kartisia dilempar ke belakang, pinter banget karena Lusty bisa dibilang kalau dia nggak dilempar bakal dijepit abis-abisan sama seorang mungkin. Iya, sama seorang mungkin. Maybe Pak ya. Maybe. Iya, sama seorang mungkin. Untung saya agak bisa dikit-dikit ya Pak ya. Lah. Sementara itu masih melakukan farmingan aja terhadap Kalsinya di bagian tengah. Lunoxnya masih on terhadap Beyond of Order-nya. Dia bersiaga, belum mau berubah ke mode ducking-nya. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan Lassi-Lassinya. Malah terpojok, jauh head-nya menghilang. Alekto dikeluarkan, langsung menabrak ke arah Akai-nya. Tapi Akai-nya pun masih bisa kabur ke bagian yang berbeda. Alright, bukan itu aja, dibebas banget lagi dan lagi Yuzongnya. Ribunya kali ini nggak usah pertandingan cukup banyak. Masih ada Christian Gun menuju ke arah belakang dari Jinx From-nya. I can saw you the sekali lagi. AC-nya masih bisa selamat kali ini. Meanwhile di arah bottom lane. Dia kasih dari mana nih gitu loh. Naga keluar baru dia yang gerebek gitu loh. Nah, naganya turun. Oh, naga turun Kalau ya. naganya keluar ya sama aja dong. Iya. Naganya turun dulu baru dia keluar. Naganya landing ya. Kalau sama-sama naganya lagi terbang mah bahaya bro. Oke, kita balik lagi langsung ke Lane of Down kali ini. Di depan sana udah ada seorang Platzi yang bisa dibilang cukup baik menggunakan Benedetta-nya, tapi kali ini agak kurang efektif karena permainan dari tim Burmese Gold yang ternyata membuat tim Brand cukup kewalahan. Walaupun dari network dan juga turret lebih diunggulkan oleh tim Brand Esports. Oke, ada 1, 2, 3 hero yang udah berkata, udah level 15 juga untuk Kalsinya. Dari Ash juga udah level 15, 406, Kalsi 302. Ya udahlah sama-sama kaya sejauh ini untuk masing-masing core. Tapi dari objektif yang kita lihat mungkin Burmese agak sedikit lebih unggul daripada Brand Esports ya, karena inner turret di bagian atas masih ada, inner turret di bagian bawah juga masih ada, di bagian tengah juga masih lengkap banget. Oke, untuk Wawa, tapi kali ini lihat permainan dari Burmese Gold dibuka visionnya. Ada Hari Zaman Force yang Tribution diamankan oleh seorang Cloud. Kali ini bakal coba dipasang di fight dan ternyata Platzi di arah sana. Dan di fight dari seorang Anjal berhasil mendapatkan 1 poin taman dan gak memilih untuk mundur, memilih untuk balik lewat jalan kaki. Bukan mirror image, Ruby Dede masih menggoceh. Platzi 1 hit terakhir ternyata gak mau dipasangkan oleh seorang Platzi dari mana. Iya, di tengah bahkan Kalsinya pun harus hancur. 3-4 orang hilang sekaligus dari Brand Esports. Kesempatan yang sangat-sangat besar dimiliki oleh Burmese Gold. Wow, apa yang terjadi? Oke, tadi fight yang gak rapi sekali sih dari Brand Esports. Kita melihat juga di sini Ash-nya sudah menjadi-jadi. Ya. Ash menjadi-jadi, belum lagi adanya Ruby Didi dengan Haritnya dia yang kali ini sedang bawa Lord. Kalau aku bilang sih tadi fight yang ya sangat terburu-buru sih dari Brand. Mereka coba buat ke-steal ya, snatch buat dari Lordnya dan ternyata gagal. Masih ada Retribution disimpan sama Ace juga, dan bahkan juga bisa dapetin pemain dari Brand Esports. Oh, iya, ya. tapi tadi itu datangnya dari arah belakang loh Mawa. Mereka muter apa gimana? Tapi Lordnya udah rage kali ini. Oh, belum ada Resistance Storm dikeluarkan. Dari Kalsi memilih untuk mendapatkan 1 buah Lordnya dulu. Dan benar-benar gak ada cover sama sekali. Maybe udah siap, dia udah punya Hunter Strike. Kali inilah sama First telah dikeluarkan. Lassi, Kalsi di arah mid lane. Seperti gak ada yang mau komit. Mereka masih menunggu super mini di arah bottom dan juga di arah top lane di Bapulung. Udah 1 lah bisa Rauta dilemparkan. Nah ini dia, Black Dragon Pop udah mulai masuk, belum landing, belum turun ke bawah. Udah ada Beyond of Order juga yang dikeluarkan. Sedikit lagi di bagian bottom lane, gemes banget, ya ampun. Nah Ruby Didi segemes juga kayak pulung, berhasil menghancurkan. Tapi ternyata bakal coba dipasang di kali ini. Maybe sudah melihat posisi yang cukup baik dan ternyata tidak ada inisiasi lebih lanjut. Lawan posisinya, lihat posisinya, kecium bau aroma pandanya, memilih untuk mundur dari seorang Maybe. Wah, ada panda nih. Dicari langsung. Sementara Ribo juga masih aja clear terhadap wave minion yang akan menabrak ke arah area pertahanan mereka. Kit di bagian tengah mulai menggaruk-garuk di bagian atas. Benedettanya ingin keluar dari kandangnya.
tidak mau berada di bagian dalam. Dia ingin melakukan speed push ataupun menghantar wave minion yang mereka punya. Ya karena dia yang paling licin di antara yang lain. Jadi dia adalah satu-satunya yang mungkin bisa menghantarkan minion-minion buat lebih dekat lagi ke base lawannya. Dan tahan dulu karena di Purple Bang sudah ada duel yang terjadi sekarang Pak Pulung. Yoi, ini dari Breno Hoda dari dikeluarkan. Ini adalah info yang sangat baik. Lalu udah ada mode Oh, gasolnya. satu aja lihat langsung kejepit di arah belakang sana. Mau di follow up skill didapatkan. Floptizinya masih coba bunuh tapi Kaltuzinya yang ditumbangin. On point, damage-nya on point. Kaltuzinya butuh 40 detik sebelum dia hadir lagi di lane of dawn. Tapi 5 pemain dari tim Burmesco sepertinya masih mau lebih. Mau dapetin inhibitor. Mau coba di clearing minion di arah mid lane. Apakah berhasil mendapatkan satu pemain tambahan. Tapi kali ini dari seorang Lunox harus hilang. Lunox-nya tumbang. Dan ini bencana untuk tim Brand Esports. Yoi, Burmesco mulai menggila. Mulai memberikan damage-nya. Benedetta mau kemana nak? Sini ada ke Om. Nah, langsung dijepit begitu aja. Raging Sandstorm pun tidak kuat untuk menahan fight-nya. Damage yang diberikan kepada best turret dari Brand Esports. Kayaknya lihat terjepit, tak bisa bernapas sama sekali di sana. Langsung menjepit pemain dari Brand Esports dan dia